kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Kelahiran-Mu membuktikan bahwa kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu besar. Engkau Allah yang besar dan ajaib bagi kami. Oleh sebab itu Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah
berkuasa Tuhan. Kau berkuasa atas kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu jamah dan mengurapi kami Tuhan. Di hari Natal ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Tuhan berbicara kepada hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, Natal membawa sukacita dan pengharapan. Natal membawa sukacita dan pengharapan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Gembala-gembala, 2-3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Dipersilakan duduk. Di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama, khususnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, di sini bercerita tentang para gembala-gembala yang pada dasarnya atau yang notabene merupakan golongan yang terpinggirkan. Golongan yang tidak dipandang oleh orang-orang yang ada pada saat itu di Israel khususnya. Para gembala ini adalah orang-orang yang secara strata sosial merupakan orang-orang yang pekerjaan mereka hanyalah pekerjaan sebagai penjaga kambing domba, dan mereka harus menjaga kambing domba itu baik pagi, siang, malam dari terkaman singa-singa ataupun hewan-hewan lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi pertanyaan buat kita, buat saya dan saudara, mengapa Allah lewat malaikat justru memilih para gembala untuk menyatakan kabar baik, kabar kesukaan yang besar yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Mengapa Allah melawat para gembala-gembala itu? Mengapa bukan Raja Herodes? Mengapa bukan hamba-hamba Tuhan
yang katanya adalah orang-orang yang luar biasa, yaitu para imam-imam. Justru gembala-gembala inilah yang menerima kabar sukacita yang besar. Saudara, di sini Tuhan mau membuktikan, Tuhan mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan tidak pernah melihat strata sosial seseorang. Di sini juga Tuhan mau memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan kalau memilih seseorang, Ia akan memilih menurut kehendaknya. Ia akan memilih sesuai dengan apa yang Ia mau. Para gembala adalah orang-orang yang setia. Para gembala adalah orang-orang yang suka bekerja keras. Walaupun secara strata sosial mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, tetapi Tuhan mau datang. Tuhan mau memberitakan kabar yang luar biasa kepada mereka. Tuhan mau sampaikan, mau tunjukkan kepada dunia. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus lahir bukan di dalam sebuah kandang, bukan terbaring dalam palungan. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus lahir di istana. Yesus lahir di tempat tidur yang harganya puluhan juta atau ratusan juta. Mungkin yang bisa menghampiri Yesus hanyalah golongan bangsawan. Tetapi ketika Yesus Tuhan izinkan atau Ia lahir ke dunia di dalam sebuah kandang yang terbaring dalam palungan, dan berita itu disampaikan lewat gembala-gembala, maka semua lapisan masyarakat tidak terkecuali bisa datang untuk melihat bayi tersebut. Bahkan orang-orang Majusi, orang-orang pintar, orang-orang intelek juga pada akhirnya bisa datang. Dan ketika mereka datang, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan para gembala ini, dan pada saat mereka menerima firman Tuhan, ada satu sukacita yang besar. Ada satu sukacita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Para gembala mengalami sukacita dengan kelahiran Yesus, dengan berita kelahiran Yesus. Bagi mereka, kelahiran Yesus memberikan semangat yang baru. Bagi mereka, berita kelahiran Yesus memberikan harapan yang baru. Bagi para gembala, kelahiran Yesus menjadikan mereka memiliki satu damai sejahtera, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang nantinya dapat memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para gembala ini meresponi firman Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, kita tahu bersama bahwa sukacita itu mengalir di dalam kehidupan para gembala. Di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, saat para gembala menerima firman Tuhan itu, dan ketika para gembala itu bertemu dengan bayi Yesus, mereka tidak menyimpan kesaksian yang mereka alami. Mereka tidak menyimpan sukacita yang besar itu, tetapi mereka membagikannya kepada orang-orang yang ada pada saat mereka datang bertemu dengan bayi Yesus. Mereka membagikan sukacita itu. Saudara,
Sukacita tidak bisa dibuat-buat. Sukacita tidak dapat dibuat-buat. Tetapi kalau ada Yesus di hati kita, kalau Roh Kudus berdiam di dalam hati kita setiap hari, maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah setiap hari. Sukacita tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Jangan biarkan saudara kehilangan peristiwa Natal di dalam hidup saudara. Tapi biarlah setiap hari saudara mengalami peristiwa Natal di dalam hidup saudara setiap hari. Kalau saudara ingin mengalami sukacita setiap hari, biarlah peristiwa Natal itu tidak hanya kita sekedar merayakan setahun sekali, tetapi biarlah setiap hari peristiwa Natal itu terus ada di dalam diri kita. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah yang membuat saudara benar-benar tertekan. Itu tidak mudah, bahkan mungkin sukacita saudara bisa hilang dengan masalah yang saudara hadapi. Tapi izinkan Yesus memerintah di dalam diri saudara. Izinkan Putra Natal itu tetap bertahta di hati saudara. Tetap memerintah. Jangan hanya setahun sekali kita merayakannya. Setiap hari orang Majus dan para gembala mengalami sukacita yang besar ketika mereka bertemu dengan Yesus. Ada damai sejahtera. Dan pada saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengambil tindakan. Apa itu tindakan yang mereka lakukan? Apa tindakan yang dilakukan oleh para gembala? Saudara bisa perhatikan dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 di situ firman Tuhan katanya. Dalam Lukas pasal yang kedua. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, setiap hari Minggu saudara mendengarkan firman Tuhan. Di rumah, saya percaya saudara membaca firman Tuhan. Entahkah saudara membaca Alkitab saudara, entahkah saudara mendengar dari video-video yang ada di YouTube. Seharusnya saudara, apa yang saudara terima itu mendatangkan sukacita di dalam hidup saudara. Seharusnya apa yang kita dengar itu membawa kita sebagaimana para gembala, mereka memuji dan memuliakan Allah. Seharusnya firman Tuhan yang kita dengar membawa kita untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, kapan kita bisa membuktikan kalau kita benar-benar mencintai Tuhan? Kapan waktu yang tepat kita bisa membuktikan kalau kita benar-benar mengalami peristiwa kelahiran Yesus di dalam diri kita? Pada saat engkau menghadapi masalah, sebenarnya justru di situ adalah kesempatan yang besar untuk saudara benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan berarti hanya pada saat kita menghadapi masalah saja, lalu kita berseru kepada Tuhan, bukan saudara. Tetapi pada saat engkau mengalami satu tekanan di dalam hidupmu, larilah kepada Tuhan, Sang Putra Natal itu. Larilah kepada Sang Juru Selamat itu. Biarkan dia benar-benar mengalir di dalam hati saudara setiap hari. Apa yang saudara alami, apa yang saya alami di dalam kehidupan kita setiap hari, kalau Yesus lahir di dalam hati kita setiap hari, maka kita tidak akan pernah kecewa saudara dalam mengiring Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengalami kelahiran Sang Putra Natal di dalam hati kita, maka kita akan kecewa, saudara, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak di dalam hidup kita. Para gembala, tentu mereka juga kecewa dengan kehidupan mereka. Mengapa mereka seperti itu? Seolah-olah mereka kehilangan pengharapan. Tetapi pada saat Yesus lahir, mereka mendapatkan kabar sukacita. Para gembala, semangat mereka bangkit kembali. Ada satu pengharapan yang besar di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa Yesus datang membawa sukacita. Yesus datang membawa pengharapan. Mengapa Yesus Sang Putra Natal itu membawa sukacita? Mengapa Yesus Sang Putra Natal itu membawa pengharapan? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam Yesus itu ada terang. Mengapa Yesus membawa sukacita dan pengharapan? Karena di dalam Yesus ada terang. Kalau kita mengikut terang itu, maka segala kegelapan yang coba datang di dalam kehidupan kita akan hilang oleh terang Kristus. Saudara mau membiarkan yang mana yang menguasai hati saudara? Terang Kristus atau kegelapan? Terang Kristus atau masalah persoalan yang saudara hadapi? Terang Kristus atau tantangan demi tantangan yang kita hadapi? Bukankah tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang kita hadapi sebenarnya justru untuk membawa kita semakin dewasa di hadapan Tuhan? Bukankah tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang kita hadapi tujuannya untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan? Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, saudara. Tidak terasa kita akan masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022. Yang penuh dengan misteri. Seperti yang lalu-lalu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita percaya Tuhan memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, seharusnya kita tidak perlu ragu untuk masuk di dalam tahun yang baru nantinya. Yang membuat kita ragu, karena kita kurang menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Padahal saudara, di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada sukacita. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Firman Allah berkata, marilah kepadaku. Yesus mengajak saya, Yesus mengajak saudara. Marilah kepadaku. Kita semua datang kepada Yesus. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa yang membuat saudara letih, lesu akhir-akhir ini? Apa yang membuat saudara berbeban berat di hari Natal ini? Firman Tuhan katakan, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu.
Saya tidak akan bisa memberikan kelegaan kepada saudara. Tidak ada satu orang hamba Tuhan pun yang bisa memberikan kelegaan kepada saudara. Hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Dialah putra Natal yang memberikan kelegaan abadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan cari kelegaan-kelegaan yang sifatnya sementara. Jangan cari kelegaan-kelegaan dunia ini. Kelegaan-kelegaan yang ditawarkan oleh dunia ini hanya sementara. Tapi kalau engkau cari sumber kelegaan, satu-satunya sumber kelegaan di dunia, yaitu Yesus, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau akan selalu mengalami damai sejahtera. Sukacita akan selalu mengalir di dalam hati saudara. Pengharapan saudara tidak akan pernah padam. Mari saudara, kita belajar dari para gembala. Semangat mereka menyala-nyala ketika mereka mendengarkan kabar baik. Mereka tahu bahwa sang bayi Natal yang lahir itu adalah pemberi kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus." Saudara perhatikan ayat ini. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus menjamin. Yesus memberikan pengharapan yang besar di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jaminan Yesus, ya dan amin. Ayo saudara, hari Natal ini biarlah jadikan waktu terbaik, momen yang tepat untuk bangkit di dalam Tuhan. Saya berharap di tahun yang baru nanti, mulai dari sekarang, kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh, ayo saudara, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan berkata masih ada waktu. Jangan bilang tunggu. Saudara, kita tidak pernah tahu dengan keadaan tubuh kita. Mulai hari ini, ayo kita bangkit. Ajak keluarga saudara, orang tua saudara, papa mama saudara, anak-anak saudara, kakek nenek engkong, ama dan lain sebagainya. Ajak rekan-rekan saudara, ajak untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti. Jangan tunda waktu saudara. Kita harus melihat jauh ke depan bahwa saat ini Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita. Mari saudara, biarlah hari Natal ini menjadi momen yang luar biasa buat kita untuk mengiring Tuhan. Saudara, setiap kita punya talenta di hadapan Tuhan. Minimal satu talenta. Talenta apapun yang Tuhan kasih kepada saudara, maksimalkan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai pendoa, saudara bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Saudara bisa berdoa itu. Atau saudara dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan melihat hati kita. Lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara lakukan karena hamba Tuhan, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara lakukan untuk Tuhan, sampai kapanpun
saudara tidak akan kecewa. Amin saudara. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Haleluya. Ku tak mampu sendiri. Yang menopang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Natal ini, mari jangan biarkan sukacita kita hilang. Biarlah kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Biarlah kita tidak kehilangan pengharapan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami tekanan di dalam hidupmu. Kau rasa kau sudah tidak mampu. Tapi percayalah, Dia sumber pengharapan. Dia Putra Natal, sumber pengharapan. Buka hatimu, bebaskan rohmu, biar Dia masuk menjamah hatimu. Haleluya. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu.
kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah datang ke dunia ini. Engkau rela Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat semuanya. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami memberikan hati kami kepadamu. Karena kami tahu inilah pemberian terbaik di dalam hidup kami. Hati yang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak ada hal yang terbaik selain kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mampukan kami untuk melewati hari lepas hari ini Tuhan. Kami sadar secara manusia kami tidak mampu. Kami butuh Engkau. Kami perlu Roh-Mu untuk menguatkan kami, untuk memampukan kami Tuhan. Mari Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari panggilan Tuhan yang murni di dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, yang saat ini tidak sempat hadir. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau memberkati anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah Tuhan, seolah-olah sudah tidak ada jalan, seolah menemui jalan buntu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Tuhan, memberikan pertolongan-Mu. Apapun itu Tuhan, Engkau datang secara khusus. Mungkin saat ini ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan juga memberikan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-umat Tuhan, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati keluarga besar dari umat-umat-Mu ini Tuhan, baik yang ada di Pamekasan maupun yang ada di luar Pamekasan ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan dalam tayangan YouTube Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Balas berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Apapun itu juga Tuhan. Apapun pemberian, Tuhan berkati. Hati, tenaga, pikiran, materi, dan lain sebagainya, Tuhan Engkau berkati. Sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan, tolong umat-Mu masuk di dalam tahun yang baru Tuhan. Umat-umat Tuhan mengalami kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa sukacita dan pengharapan Natal. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.